Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbina Sandro dari kelas 12 IF 07 dengan NIM 1031124302669. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas sub CLO 03 1 strip 4 kalkulus lanjutan semester genap 2024-2025. Oke, langsung saja ke videonya. Oke, langsung saja nomor 1. Diberikan fungsi skalar f x, y sama dengan x kuadrat min 3y kuadrat dan titiknya itu p sama dengan 1,2. Untuk penjelasannya, nomor 1 ya, kita disuruh untuk menghitung vektor gradian. Kita disuruh untuk menghitung vektor gradien dari f dari nabla f x, y dari fungsi f ya. Nah, kita sudah diketahui untuk f x, y nya itu x kuadrat min 3y. Kita ambil dari sini ya. Kemudian untuk rumusnya itu ya, pertama untuk rumusnya adalah nabla f x, y sama dengan do f per do x, do f per do y. Ini untuk mencari vektor gradian. Itu rumusnya seperti ini. Kemudian kita akan menghitung masing-masing. Kita akan menghitung masing-masing ya turunan parsial terhadap x ya, terhadap x, di mana do f per do y ya. Aturan untuk turunan parsial terhadap x, dan kita hanya akan fokus pada variabel x dan menganggap variabel y sebagai konstanta atau angka biasa. Nah, kita mulai dari ini, kita akan menghitung x-nya dulu. Di sini kita diberikan do per do x itu x kuadrat min 3y kuadrat. Kita ambil dari mana? Kita ambil dari soal, karena diketahui fungsi skalarnya itu ini. Kita ambil dari sini, kemudian kita turunkan. Kemudian kita turunkan ya. Kemudian kita turunkan. Turunan dari x kuadrat terhadap x adalah 2x ya. Turunan dari x kuadrat adalah terhadap x adalah 2x, dan suku min 3y kuadrat ini tidak mengandung x, sehingga dianggap sebagai konstanta turunan dari konstanta dari turunan. Dan konstanta itu turunannya kita semua tahu kalau turunannya itu adalah 0. Jadi ini itu turunannya 0 ya. Jadi kita bisa tuliskan dia sebagai turunan parsial terhadap x-nya itu kita mendapatkan hasilnya itu 2x. Kemudian kita akan menghitung turunan parsial terhadap y, di mana do f per do y sama dengan do per do y terhadap x kuadrat min 3y kuadrat sama. Kemudian kita akan mendapatkan hasilnya adalah turunan dari do f per do y, kita fokus pada variabel y dan menganggap variabel x itu dia itu tidak mengandung y. Maka kita akan menghitungnya suku x kuadrat tidak mengandung y. Suku x kuadrat tidak mengandung y. Maka turunannya terhadap y adalah 0. Turunan dari suku min 3y kuadrat terhadap y adalah negatif 6y. Itulah kenapa di sini kita tulisnya negatif 6y. Maka hasil dari do f per do y itu adalah sama dengan negatif 6y.
Kemudian maka kita akan menyusun vektor gradien karena kita telah memiliki kedua komponennya, ya. Kita telah menemukan, ya, do f per do y-nya itu ditemukannya 2x, kemudian do f per do y kita menemukannya itu negatif 6y. Nah, sekarang kita akan kita akhirnya menemukan dengan demikian vektor gradien dari fungsi fx, y sama dengan x itu sama dengan x kuadrat sama dengan itu 2x min 6y. Kita dapatkan 2x-nya itu dari sini, ya. Kemudian 6y-nya itu kita dapat dari sini. Itu untuk jawaban nomor 1 atau yang A, nomor 1 yang A. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Tentukan nilai gradien, ya. Tentukan nilai gradien di titik P sama dengan 1,2, ya. Tentukan nilai gradien di titik P sama dengan 1,2. Pada bagian sebelumnya kita sudah mendapatkan rumus umum untuk vektor gradien, yaitu kita lihat lagi di sini, ya. Lambda f x, y sama dengan 2x, negatif 6, negatif 6y. Nah, untuk menemukan nilai gradien di titik 1,2, kita cukup mengganti atau melakukan substitusi nilai x sama dengan 1 dan y sama dengan 2 ke dalam rumus gradien tersebut. Itulah kenapa saya tinggal memasukkan 1,2 dan kemudian kita akan melakukan substitusi untuk 2 dikali 1 di koma negatif 6 dikali 2. Maka hasilnya adalah 2, negatif 12. Oke. Kita akan lanjut ke soal yang C. Kita akan lanjut ke soal yang nomor 3. Menghitung turunan berarah dari DAF P DUV di P, ya, di mana arahnya ditentukan oleh vektor A. Vektor A sama dengan 3/4, ya, sama dengan 3,4, ya. Turunan berarah ini memberikan kita itu bakal tahu tentang seberapa curam lereng di titik P jika kita bergerak searah dengan vektor A. Ada 2 langkah utama untuk menyelesaikannya, ya. Yang pertama, ya, mencari vektor satuan atau U, ya. Kita akan mencari U-nya dulu. Kita akan mencari U, ya. Kita akan mencari U, ya. Lalu bagaimana cara mencari U? Kita harus tahu rumus turunan berarah memerlukan sebuah vektor satuan, yaitu vektor yang panjangnya itu yang pertama vektor A sama dengan 3,4 yang diberikan belum tentu memiliki panjang 1. Jadi kita harus menormalkannya terlebih dahulu. Itulah kenapa kita di sini menormalkan vektor A. Kenapa? Karena jawabannya adalah vektor A 3,4 yang diberikan belum tentu memiliki panjang 1. Jadi kita harus menormalkannya terlebih dahulu. Caranya adalah dengan membagi vektor A dengan panjangnya sendiri. Mari kita hitung panjang dari A. Kita akan menghitung panjang dari A, ya. Di mana real A sama dengan akar kuadrat 3 kuadrat plus 4 kuadrat. 3 kuadrat itu hasilnya 9, kemudian 4 kuadrat itu hasilnya adalah 16. Kemudian kita akan menjumlahkannya dan disitulah kita mendapatkan hasil jumlahnya adalah 25. Nah, kalau kita akar kuadratkan, akar kuadrat dari 25 adalah 5. Jadi panjang vektor A adalah 5. Ya, kita sudah mendapatkan. Jadi panjang dari A itu adalah 5. Sekarang kita mendapatkan vektor satuan U, ya. Kita mendapatkan vektor satuan U dengan membagi setiap komponen dari A dengan panjangnya, yaitu 5. Hasilnya adalah vektor U sama dengan, ya, 3/5, 4/5. Ya, 5 sudah tahu ya hasilnya dari mana. Hasilnya itu dari sini. Kita hasil dari penormalan. Kita bagi dengan 3
3 dan juga 4. 3 dan juga 4 itu apa ya? Itu tadi A-nya. A-nya kan kita tinggal masukkan saja. Kemudian kita akan menghitung turunan berarah. Ini adalah langkah kedua, yaitu adalah menghitung turunan berarah. Sekarang kita bisa menghitung turunan berarah dengan rumus dot product atau bisa kita sebut dengan produk titik ya. Kita bisa sebut dengan produk titik. Rumusnya adalah gradien di titik P didotkan dengan vektor satuan U. Ya, kita didotkan dengan vektor satuan U. Dari bagian sebelumnya kita sudah tahu gradien di titik P adalah lambda F terhadap P sama dengan 2,12. Nah, tadi di sini. Nah, ini 2, negatif 12 ya. Dan vektor satuan kita adalah U sama dengan 3/5,4/5 ya. Ini kita sudah mendapatkannya ya di sini. Nah, sekarang untuk menghitung dot product kita kalikan komponen pertama, ya. Komponen pertama dengan komponen yang kedua ya, dengan komponen komponen pertama dengan komponen pertama lalu dijumlahkan dengan hasil perkalian komponen kedua dengan komponen kedua. Jadi 2 dikali 3/5 ya, 3/5. Oh maaf, kameranya enggak mengarah. Jadi ini sorry, saya jelaskan lagi ya. Barangkali tadi terkamera karena ini sangat susah, saya sendirian jadi kayak gini. Oke. Ini kita sudah mendapatkan tadi gradien di titik P adalah ini ya 2,12. Kemudian kita sudah mendapatkan untuk vektor satuannya itu adalah 3/5 dan 4/5. Kemudian kita akan menghitung dot product dengan mengalihkan komponen pertama dengan komponen pertama lalu dijumlahkan dengan hasil perkalian komponen kedua dengan komponen kedua. Jadi 2 dikali 3/5 ditambah negatif 12 dikali 4/5 ya, hasilnya adalah 6/5 dikurangi 48/5 sama dengan negatif 42/5. Jadi turunan berarah dari fungsi f di titik P searah dengan vektor A adalah negatif 42/5. Jadi ini hasilnya. Kemudian soal yang D ya. Pada arah mana ya? Pada arah mana turunan berarah di titik P bernilai maksimum? Pertanyaan sebenarnya ini pertanyaan yang D itu pertanyaannya ada dua ya. Jadi pada arah mana turunan berarah dari F di titik P bernilai maksimum, dan pertanyaan yang keduanya itu berapakah nilai maksimumnya. Jadi kita di sini sebenarnya satu soal tapi dua pertanyaan. Nah, yang pertama kita akan menjawab yang pertama itu arah maksimum ya. Ya, kita akan menghitung tentang arah turunan berarah maksimum. Untuk pertanyaan pertama ada sebuah konsep kunci yang perlu diingat. Turunan berarah akan mencapai nilai maksimumnya ketika arahnya sama persis dengan arah vektor gradien di titik tersebut. Nah, dari bagian B kita sudah mengetahui bahwa vektor gradien di titik P ya, dari bagian B kita sudah mengetahui bahwa vektor gradien di titik P yaitu adalah lambda F ya, lambda F terhadap P, lambda F terhadap P itu kita mendapatkan nilainya itu 2,-12. Jadi arah turunan berarah bernilai maksimum adalah searah dengan vektor 2,-12. Ya, jawaban untuk pertanyaan pertama itu sebenarnya sesederhana itu. Ya. Kemudian kita akan menghitung nilai maksimum lah. Terus kenapa ini panjang ya? Ini nanti saya dijelaskan di soal yang kedua ya. Soal yang kedua adalah nilai maksimum turunan berarah. Untuk pertanyaan kedua, nilai maksimum dari turunan berarah itu sendiri adalah panjang atau magnitudo dari vektor gradien di titik tersebut. Maka kita hanya perlu menghitung panjang dari vektor gradien 2,-12 ya. Di sini kita hitung. Sebenarnya ini harusnya untuk soal yang kedua ya. Cuman di sini saya hitungkan sekalian di sini. Jadi
eh, lambda F terhadap P itu sama dengan real lambda F terhadap P sama dengan akar kuadrat dari 2 pangkat 2 plus negatif 12 pangkat 2 ya. Kemudian 2 kuadrat adalah 4 ya. 2 kuadrat ini hasilnya itu 4, dan untuk negatif 12 pangkat 2 itu hasilnya 144, dan jika dijumlahkan hasilnya adalah 148 ya. Jadi nilai maksimumnya adalah akar dari akar kuadrat 148. Akar kuadrat dari 148. Jika kita hitung menggunakan kalkulator ya, nah ini sangat susah ya, saya jujur nggak tahu, jadi ini saya hitung pakai kalkulator. Kalau misalkan dihitung pakai kalkulator itu ketemunya 12,17 ya. Jadi hasilnya itu 12,17. Kemudian untuk soal yang E ya. Untuk soal yang E, kita akan menentukan arah vektor ya. Kita akan mencari arah vektor ya. Arah vektor unit V ya. Di mana turunan berarah ya, turunan berarah df F terhadap P sama dengan 0. Jelaskan secara singkat makna geometris ya, secara geometris ya. Nah, kita harus mengingat kembali bahwa rumus turunan berarah adalah produk titik atau dot product dari gradien dengan vektor arah ya, dimana dff terhadap P itu sama dengan lambda F terhadap P dikali F sama dengan 0 ya, ini sama dengan 0. Sebuah dot product bernilai 0 jika kedua vektornya saling tegak lurus atau ortogonal ya. Jadi kita perlu mencari vektor F yang tegak lurus dengan vektor gradien kita, yaitu lambda F ya, lambda F terhadap P sama dengan 2, negatif 12. Misalkan vektor yang kita cari adalah misalkan kita mencari vektor itu misalkan F1 dan F2 misalkan ya. Misalkan vektor yang kita cari adalah F1 dan F2, maka persamaannya menjadi 2,12 ya dikali F1 dikali F1, F2 sama dengan 0. Jadi kita hitung hasilnya adalah 2F1 dikurangi 12F2 ya sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Maka 2F1 ya, 2F1, maka kita akan mendapatkan hasil F1 sama dengan 6F kuadrat, sama dengan 6F kuadrat. Ini berarti setiap vektor di mana komponen pertamanya adalah 6 kali komponen keduanya akan tegak lurus dengan gradien. Pilihan paling sederhananya itu kita akan mengibaratkannya dengan vektor 6,1. Nah, namun ya, pertanyaan meminta vektor satuan yaitu vektor dengan panjang 1. Vektor 6,1 belum tentu memiliki panjang 1. Jadi kita perlu menormalkannya dulu. Pertama kita hitung panjang dari vektor 6,1 ya. Dimana kita itu tahu ya, 6,1 itu sama dengan kita akan menormalkannya di sini ya. Dimana kita mendapatkannya itu dengan 6 pangkat 2 ditambah 1 kuadrat ya. Akar 36 plus 1 sama dengan 37 ya. Kita akan membagi setiap vektor 6,1 dengan panjangnya yaitu 37. Maka kita akan mendapatkannya itu adalah bisa kita ibaratkan ya, F-nya itu sama dengan 6 per 3 akar 37, 1 per akar 37. Jadi seperti itu. Kemudian yang untuk
untuk soal yang kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk yang soal nomor 2 ya. Soal yang nomor 2. Oh, sebentar, saya ketinggalan satu ya, yang ini ya. Ini kan ada disuruh untuk menjelaskan secara singkat ya, makna geometris ya. Oke. Jadi kalau dijelaskan secara singkat itu, jika turunan berada di suatu titik adalah 0 ya. Kita tahu di sini ya, di satu titik itu adalah 0 ya. Artinya, laju perubahan fungsi atau kemiringan di titik tersebut pada arah itu adalah 0. Secara geometris, ini memiliki makna yang sangat spesifik, yaitu arah ini menunjukkan arah garis kontur atau level curve dari fungsi pada titik P. Bayangkan kayak kita berdiri di lereng gitu loh. Kayak kita berdiri di lereng gunung pada titik P. Arah gradien ya adalah arah yang mendaki yang paling curam, yang paling tinggi. Arah di mana kemudian arah di mana turunan berarahnya 0 adalah arah di mana Anda berjalan tanpa mengubah ketinggian sama sekali. Ya, jadi tanpa mengubah ketinggian sama sekali. Dan saya tidak dengan Anda itu atau kamu itu enggak bisa mendaki ataupun menuruni lereng. Jadi makna geometrisnya adalah vektor f menunjukkan ke arah di mana nilai fungsi f tidak dapat berubah ya. Jadi kesimpulannya itu mungkin arah vektor satuan di mana turunan berarahnya 0 adalah f sama dengan 6/37 ya. Dan juga 1/37 ya. Jadi kemudian untuk makna geometrisnya itu adalah arah ini sejajar dengan garis kontur fungsi di mana tidak ada perubahan nilai atau ketinggian. Kemudian kita lanjut ke yang soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 yang A ya. Kita akan mencari pertama kita baca dulu mungkin ini ya. Diberikan fungsi f x, y sama dengan x pangkat 3 min 3x plus y kuadrat. Ya. Kita di sini disuruh untuk hitung turunan parsial pertama fx dan fy. Ya. Langkah paling awal adalah memahami bagaimana fungsi ini miring pada arah sumbu x dan sumbu y. Ini kita lakukan dengan mencari turunan parsial pertama yaitu fx dan fy. Mencari fx atau kemiringan searah sumbu x itu kita akan menurunkan fungsi fxy sama dengan x pangkat 3 min 3x plus y kuadrat dengan aturan fokus hanya pada x ya. Kita akan anggap y-nya itu nggak ada di fx ini. Kita akan anggap y-nya itu nggak ada. Jadi fokus ke fx ya. Dimana kita akan mendapatkan x pangkat 3 itu turunan terhadap x-nya adalah 3x kuadrat. Dan kemudian untuk 3x terhadap x itu kita mendapatkan nilainya itu negatif 3 ya. Kemudian untuk y kuadrat, karena ini dia y ya, kita anggap dia sebagai sebuah konstanta, di mana konstanta itu turunannya udah pasti 0 ya. Jadi kita akan mendapatkan nilai 3x kuadrat min 3 ya, karena ini 0 ngapain dianggap ya kan, enggak diajak kalau 0. Oke, terus untuk yang turunan dari fy itu kita akan mendapatkannya itu dari do per do y, di mana do per do y-nya itu isinya itu x pangkat 3 min 3x plus y kuadrat. Ya, di mana kita tahu di sini karena kalau di atas itu kalau fx itu dia menghiraukan dari y-nya, kalau yang fy itu dia menghiraukan nilai x-nya. Jadi kalau misalkan ada x-nya itu kita anggap dia sebagai konstanta. Nah, contoh di sini x pangkat 3 itu dia kan konstanta ya. Dia kan konstanta ya karena x ya. Kita akan sebut dia itu sebuah konstanta, maka dia turunannya itu adalah 0. Kemudian untuk min 3x juga sama, dia itu konstanta jadi nilainya juga 0. Kemudian untuk y kuadrat turunannya adalah 2y, maka kita mendapatkan untuk fy-nya adalah 2y. Oke. Kita lanjut ke soal B. Kita akan menentukan titik stasioner dari fungsi f, x, y. Titik stasioner itu kalau nggak titik dasar, bukan dasar tapi datar ya. Titik datar pada permukaan grafik fungsi, dan kemudian di titik ini kemiringan ke segala arah adalah 0
Secara matematika ini terjadi saat fx sama dengan 0 dan fy sama dengan 0. Ya, kita tahu itu ya. Jadi titik stasioner itu kalau ada titik itu titik gimana ya? Di mana ya? Saya gambarnya mungkin yang kayak gini ya. Yang kayak gini, terus ini ya, yang kayak gini ya. Ya, ini juga penjelasan dari dosen saya, cuy. Saya baru tahu. Jadi ini kan dia 0 kan ya. Kalian pasti tahu inilah x y ini ya. Nah, titik stasioner. Nah, ini kan yang harus terhadap 0 kan ya. Nah, ini titik stasioner. Ini titik stasioner. Kemudian ini titik stasioner. Kurang lebih seperti ini. Ini yang saya tahu ya dari titik stasioner ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari yang soal yang B ya, kita akan mencari ya titik stasioner. Nah, kita kan udah tahu titik stasioner itu yang terhadap 0 ya. Jadi fx-nya itu harus sama dengan 0 dan fy-nya itu sama dengan 0. Nah, kita sekarang itu udah punya tadi. Kita udah menghitung ya untuk dua persamaan sederhana ya, dimana 3x kuadrat min 3 ya. Kita udah dapat ini tadi. 3x kuadrat min 3 dapat dari mana bang? Dapat dari sini tadi yang kita menghitung turunan parsial pertama. Nah, kita masukkan saja ke sini ya. Fx ya, dimana 3x kuadrat min 3 sama dengan 0. Kemudian di sini ya 3x kuadrat, terus 3-nya itu dia pindah ruas di sini. Kemudian 3-nya kita coret, dapat x kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini karena akar dari 1 itu bisa positif atau negatif ya kan. Akar dari 1 kan bisa positif bisa negatif ya. Maka x-nya itu kita anggap dia itu nilainya bisa positif dan negatif. Jadi x-nya itu sama dengan 1, atau kalau enggak itu dia x-nya itu nilainya x sama dengan min 1 ya, min 1. Kemudian fy itu sama dengan 0 ya. Kalau misalkan fy-nya sama dengan 0, kemudian 2y sama dengan 0 ya udah pasti ya y-nya itu sama dengan 0. Jadi titik stasioner yang kita dapatkan adalah tinggal kita bandingkan aja 1,0 dan negatif 1,0. Udah selesai ya. Ya, lanjut. Untuk yang C, soal yang C. Untuk soal yang C, kita akan mencari turunan parsial kedua ya. Untuk mengetahui apakah titik-titik ini adalah puncak bukit atau maksimum dasar lembah atau minimum atau sebuah titik pelana, kita perlu informasi lebih lanjut tentang kelengkungan ya. Grafik informasi ini kita dapatkan dari turunan parsial kedua ya, dengan menggunakan fxx, fyy dan kemudian fx, fxy. Kemudian untuk fxx ya, kita akan ambil dari turunan parsial pertama ya, 3x kuadrat min 3. Nah, kita udah tahu kita akan menurunkannya lagi terhadap x ya. Dimana kalau misalkan 3x kuadrat kita turunkan lagi itu hasilnya itu sama dengan 6x ya. 6x itu hasil dari mana ya? Hasil dari ini sih 6x, karena ini kan 3 udah dianggap sebagai konstanta ya, dia dianggapnya sebagai konstanta. Jadi dia bukan konstanta sih, tapi dia nilainya nanti 1 ya. Maka nanti hasilnya adalah 6x ya. 6x dia didapat dari turunan 3x kuadrat ya. Kemudian untuk fyy ya sama seperti yang menghitung turunan parsial pertama, dia akan diturunkan terhadap y juga ya. Diturunkan terhadap y juga, dan jadi hasilnya itu adalah 2. Kemudian untuk fxy itu sama dengan bukan lambda tapi do per do y, itu fx sama dengan do per do y dalam kurung 3x kuadrat min 3 ya, sama dengan 0 ya. Sama dengan hasilnya adalah 0. Karena tidak ada y di dalamnya adalah, karena tidak ada y hasilnya adalah 0 ya. Langkah jadi ya kurang lebih seperti inilah untuk hasil dari turunan parsial kedua. Kemudian untuk soal yang D, ujilah titik stasioner dengan tes determinan Hessian. Nah, untuk menguji tes determinan Hessian ya, kita itu akan menulis rumus H sama dengan fxx fxx dikali fyy dikurangi fxy pangkat 2. Nah, kita tadi udah mendapatkan ya
Untuk fxx itunya kita udah mendapatkan nilainya itu 6. Kemudian untuk fyy kita sudah mendapatkan nilainya itu 2. Kemudian untuk fxy itu kita sudah mendapatkan nilainya itu 0. Nah, kita tinggal masukkan rumus ini saja. Rumus determinan Hessian itu kita masukkan ke dalam sini. 6 dikali 2 dikurangi 1. Ya, sebenarnya ini sih ya kan 0 tadi hasilnya ya. Jadi kita akan mendapatkan nilainya itu seperti itu. Karena H itu sama dengan hanya itu kita mendapatkan nilainya itu 12 ya. Karena kita mendapatkan hanya itu 12 atau positif, ini berarti titik 1,0 ya. Titik 1,0 adalah sebuah ekstremum, bisa minimum atau maksimum. Jadi 1,0 ini bisa maksimum, bisa minimum ya. Bisa maksimum, bisa minimum. Kemudian di fx, karena fxx-nya itu sama dengan 6 ya, juga positif. Ini menandakan kelengkungan yang membuka ke atas seperti mangkok. Maka titik 1,0 adalah sebuah minimum lokal ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa karena ininya itu positif 6, karena bentuknya nanti seperti mangkok ya. Kemudian hasil H-nya itu 12, maka kita mendapatkan hasil bahwa minimum lokal, bahwa 12 ini dia itu minimum lokal ya. Jadi titik 1,0 itu dia itu minimum lokal. Kemudian untuk titik negatif 1 juga 0 ya, karena hanya itu ya caranya sama seperti tadi ya. Fxx-nya itu kita dapat negatif 6, kemudian fyy-nya kita dapat 2, fxy-nya kita dapat 0. Karena di sini itu kita mendapatkan hasilnya itu negatif 12 ya. Karena hanya kita mendapatkan negatif ya, aturannya lebih sederhana. Kita tidak perlu melihat fxx lagi. Jika hanya negatif, titik tersebut adalah sebuah titik pelana atau saddle point. Titik pelana adalah titik yang dari satu sisi terlihat seperti lembah, tapi dari sisi lain terlihat seperti puncak ya. Jadi dia ada di tengah-tengah. Oke. Jadi dia itu seperti ada di tengah-tengah ya. Karena kita sudah mendapatkan dia itu nilainya itu negatif ya di sini. Karena dia nilainya negatif, kemudian ini nilainya positif, maka bisa diambil ya. Jadi kalau misalkan ininya itu positif ya, ininya positif ya, hasil H-nya itu positif, kemudian ininya juga positif ya, kita bisa tentukan dia itu nilainya minimum lokal ya. Bisa, karena bengkoknya kayak mangkok ya. Kemudian untuk ini adalah titik pelana. Jadi untuk jawabannya soal D itu seperti ini. Kemudian untuk yang soal yang E ya, kita akan menganalisis global. Apakah titik minimum atau maksimum lokal merupakan titik global ya? Kita kan sudah diketahui ya. Untuk fxy-nya itu sama dengan x pangkat 3 min 3x plus y kuadrat. Nah, kita harus memperhatikan suku x3 ya. Suku ini sangat dominan ya. X3-nya ya, x pangkat 3 ini. Suku ini sangat dominan. Bayangkan jika kita memasukkan nilai X yang sangat besar tapi negatif ya. Kita akan coba uji coba dengan nilai X yang besar tapi negatif tapi besar ya. Dengan X sama dengan negatif 100 ya. Nah, kalau misalkan kita masukkan di sini F dengan X-nya itu sangat besar, negatif 100,0 ya. Kita akan mendapatkan hasilnya itu negatif 99999.700. Nah, artinya itu karena ini nilainya sangat tinggi ya. Karena X pangkat 3 dikali 3X itu tidak bisa dibatasi ya. Artinya itu dari sini aja kita udah melihat nih. Dari sini kita bisa tahu bahwa nilai fungsi ini menjadi sangat-sangat kecil menuju tak terhingga ya. Hanya dengan memilih X yang cukup kecil. Karena fungsi ini bisa turun tanpa henti, maka tidak mungkin ada sebuah titik yang menjadi paling rendah secara global. Jadi kesimpulannya, minimum lokal yang kita temukan bukanlah minimum global. Fungsi ini tidak memiliki nilai minimum ataupun maksimum global. Jadi pada intinya itu ketentuannya itu seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Sekian video dari saya. Jika ada yang kurang atau kurang jelas, mohon maaf.
Wallahul wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.